Selamat pagi, Bu Rohani Ayu. Pagi ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait forum pada week 8 dimulai pada forum yang pertama, yaitu beberapa resiko atau keterbatasan dalam penggunaan Computer Assisted Audit Techniques atau CAATS dalam proses audit beserta cara auditor untuk memitigasinya. Yang pertama itu salah satu risikonya adalah ketergantungan pada data elektronik. CAATs hanya bekerja dengan data yang tersedia dalam format digital. Jadi jika datanya nggak lengkap atau rusak atau bahkan tidak akurat, hasilnya bisa misleading. Auditor dapat memitigasi hal ini dengan melakukan validasi awal terhadap integritas dan keandalan data sebelum digunakan. Yang kedua adalah keterbatasan pemahaman teknologi. Auditor yang mungkin kurang memahami perangkat lunak CAATs atau sistem informasi klien bisa jadi melakukan kesalahan dalam analisis atau interpretasi hasil. Untuk mengatasi hal ini, auditor perlu mengikuti pelatihan teknis secara berkala dan bekerja sama dengan spesialis IT audit bila diperlukan. Yang ketiga adalah ancaman terhadap keamanan data. Karena penggunaan CAATs ini melibatkan penyalinan dan pemrosesan data sensitif, maka dapat terjadi risiko pelanggaran keamanan atau kerahasiaan data. Auditor harus memastikan bahwa proses pengambilan dan penyimpanan data dilakukan dengan sistem keamanan yang memadai dan sesuai dengan kebijakan privasi. Yang keempat adalah false positive or negatives. CAATs dapat menghasilkan indikasi kesalahan atau kecurangan yang sebenarnya tidak ada, atau dalam tanda kutip false positif, atau justru melewatkan kesalahan yang sebenarnya nyata atau false negatif. Auditor ini perlu menindaklanjuti temuan dari CAATs dengan prosedur audit tambahan seperti wawancara, observasi, atau pengujian detail manual. Tetap balik lagi secara manual. Kemudian yang kelima adalah biaya implementasi dan waktu adaptasi, yang biasanya CAATs ini beberapa memerlukan investasi perangkat lunak dan pelatihan yang signifikan, yang bisa menjadi beban bagi audit dengan skala kecil. Untuk mengatasinya, auditor dapat menggunakan CAATs yang open source atau berbasis cloud, serta menyusun rencana implementasi bertahap sesuai dengan kompleksitas auditnya. Yang kedua adalah kebutuhan dari CAATs dan importance of CAATs untuk menyediakan bukti audit. Yang pertama adalah kebutuhan akan CAATs yang akan saya bahas, yang muncul karena meningkatnya kompleksitas sistem informasi dan volume data dalam organisasi modern. Dalam lingkungan bisnis digital saat ini, sebagian besar transaksi dan informasi keuangan disimpan dalam bentuk elektronik. Jadi metode audit tradisional saja itu nggak lagi memadai untuk mengakses dan menganalisis data secara efisien dan menyeluruh karena sangat besar. CAATs memungkinkan auditor untuk mengekstrak, menguji, dan mengevaluasi data langsung dari sistem klien dengan cara yang lebih cepat, akurat, dan menyeluruh. Kemudian pentingnya CAATs dalam memperoleh bukti audit terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses audit. Dengan CAATs, auditor dapat melakukan pengujian 100% terhadap populasi data, bukan hanya berdasarkan sampel, sehingga risiko saji material bisa dideteksi dengan lebih awal. Selain itu, CAATs dapat membantu mengidentifikasikan pola anomali yang tidak wajar atau indikasi kecurangan yang sudah ditemukan dengan teknik manual biasa. Oleh karena itu, penggunaan CAATs tidak hanya dapat memperkuat dasar bukti audit yang andal, tetapi juga dapat mendukung pengambilan keputusan auditor yang lebih objektif dan berbasis data. Untuk forum ketiga, yaitu 2 contoh CAATs yang umum digunakan oleh auditor dan cara penerapannya dalam mengaudit transaksi keuangan. Yang pertama yang umum digunakan adalah Audit Common Language atau ACL, atau analisis data terpadu. ACL adalah perangkat lunak khusus audit yang memungkinkan auditor untuk mengekstrak, menggabungkan, menganalisis data dalam transaksi dan jumlah yang besar secara cepat. Misalnya, auditor dapat mengimpor seluruh data jurnal umum dari sistem ERP klien,
kemudian menggunakan script ACL untuk mendeteksi duplikasi atau celah nomor bukti transaksi, melakukan pengujian dan first row, memfilter transaksi di atas batas material atau cut-off testing untuk memastikan tidak ada jurnal bulan berikutnya yang dicatat mundur. Dengan ACL ini, auditor dapat menjalankan 100% populating testing, bukan hanya sampel, sehingga potensi salah saji atau kecurangan yang tersembunyi itu mudah teridentifikasi. Yang kedua adalah SQL query dan ODBC connection ke database ERP. Nah, banyak perusahaan Indonesia menggunakan sistem ERP seperti SAP dan Oracle yang bisa menyimpan data keuangan dalam basis data relasional. Auditor menggunakan ODBC untuk terkoneksi langsung ke server database, kemudian menuliskan perintah SQL-nya. Nah, melalui query ini, auditor dapat menarik transaksi dalam piutang besar untuk diuji kepatuhan, persetujuan, dan kewajaran nilainya, menguji konsistensi antara tabel AR dan juga general ledger, misal, dan kemudian mengecek transaksi adjustment akhir periode yang tidak sesuai kebijakan cut off. Sekian penjelasan dari saya week 8 pada forum 1 hingga 3. Terima kasih Bu Rohani Ayu. Selamat pagi, salam sehat.